Perkenalkan, nama saya Imam Sanusi dan nama saya Fikri Adansyah dan saya Bakruddin. Kami di sini akan presentasikan tentang dari yang pendahuluan bab 1 yang akan dibacakan secara sendiri. Jawa Timur disusun menjadi Jatim, bahasa Jawa Anacaraka, Basis Jawa dan bahasa Madura Tebet Timur. Adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kota Jawa Timur ialah kota Surabaya. Luas wilayah yakni 47,8349 km dengan jumlah penduduk sebanyak 40,669,096 jiwa dan kepadatan penduduk 851 jiwa penduduk. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, serta jumlah pulau-pulau kecil, yakni Kepulauan Meski, Sumatera Hindia, Pulau Seribu dan Nusa Baru. Sebagian besar masyarakat di Jawa Timur menganut agama Islam, sekitar 94% dari total populasi. Agama lain seperti Kristen yang sebagian besar disebut orang Tionghoa atau Indonesia alias Cina, dan imigrasi Indonesia Timur dan Sumatera Utara, dan juga agama Hindu yang kebanyakan dianut oleh suku Tengger atau dinamakan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan suku Bali yang mendiami bagian paling timur provinsi yang berbatasan dengan Bali. Bahasa Indonesia adalah bahasa asli provinsi dan juga Sero negeri. Tetapi bahasa Jawa dan bahasa Madura adalah bahasa yang paling dominan. Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menawarkan bahwa jenis tempat wisata daerah ini menawarkan berbagai objek wisata alam, mulai dari gunung, pantai, gua hingga air terjun. Pada umumnya, hampir setiap kabupaten atau kota di Jawa Timur memiliki tujuan wisata yang unik, seperti Gunung Berapi, Ijen, di Banyuwangi dan Bondowoso, Taman Nasional Baluran di Situbondo, dan sebagainya. Baik, dan pembahasan persejarahan dalam Jawa Timur yang akan dipresentasikan oleh saudara kami, Fikri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Imam. Dari bab 2 pembahasan prasejarah, Jawa Timur telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukan sisa dari fosil Pithecanthropus mondokentensis di desa Gelagan, Kecamatan Uringinano, Kabupaten Gresik, Pithecanthropus, dan di Trini Ngawi dan Homo wajakensis di wajah Tulungu. Era Klasik. Para stasiun di Noyo yang ditemukan di dekat kota Malang adalah sumber tertulis tertua di Jawa Timur, yakni bertahun 760. Pada tahun 929, MPU Sindok memindahkan pusat kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, serta mendirikan Wangsa Isyana yang telah berkembang menjadi kerajaan Medan. Dan sebagian suksesomnya adalah kerajaan Kauripan, kerajaan Janggala, dan kerajaan Kadiri. Pada masa kerajaan Singosari, Raja Kertanagara melakukan ekspansi hingga ke Melayu. Pada era kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wubub, wilayah hingga mencapai Malaka dan Kepulauan Filipina.
Bukti awal masuknya Islam ke Jawa Timur adalah makam Ihsan di Gresik bertahun 1102 serta sejumlah makam Islam pada kompleks makam Majapahit. Bertujuh ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang meninggalkan tahun 475 Hijriah atau 1802 Masehi di desa Lerang, Kecamatan Manyar, Gresik. Kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi dan Jawa Timur termasuk salah satu provinsi tersebut. Gubernur pertama Jawa Timur adalah R. Soeharto yang juga dikenal sebagai pahlawan nasional. Pada tanggal 20 Februari 1948 di Madura dibentuk negara Madura, dan tanggal 26 November 1948 dibentuk negara Jawa Timur yang kemudian menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Negara Jawa Timur dibubarkan dan bergabung ke dalam Republik Indonesia tanggal 25 Februari 1950 dan tanggal 7 Maret 1950 negara Madura memberikan pernyataan serupa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dibentuk Provinsi Jawa Timur. Geografi. Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Panjang bentang barat timur sekitar 400 km, lebar berbentangan utara selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 km. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada di sekitar 150 km sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau-pulau. Yang paling timur adalah Kepulauan Kalian, yang paling utara adalah Kepulauan Asarabu. Di bagian selatan terdapat 2 pulau kecil, yakni Nusa Baru dan Nusa Seribu. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Bahrudin. Dilihat dari transportasi, Jawa Timur dilintasi oleh jalan nasional sebagai jalan arteri primer. Di antaranya jalur Pantura, Jalan Kurung Anyar Jakarta, Surabaya, Bandung, dan jalan nasional lintas Tengah, Buka Kurung, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Kota-kota di Jawa Timur dihubungkan dengan jaringan bus antar kota. Bus dengan Surabaya, Tuban, Semarang, Surabaya, Madiun, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Surabaya, Kediri, dan Surabaya, Jember, Banyuwangi, umumnya beroperasi selama 24 jam. Penuh. Rute dengan jarak menengah dilayani oleh bus antar kota yang berukuran lebih kecil, seperti jurusan Surabaya, Mojokerto, atau Madiun, Ponorogo. Rute dengan jarak jauh seperti Jakarta, Sumatera, dan Bali, Lombok umumnya dilayani oleh bus malam. Terminal Surabaya, Sidoarjo adalah terminal terbesar di Indonesia. Transportasi laut. Jawa Timur memiliki sejumlah pelabuhan penyeberangan, di antaranya Pelabuhan Ujung Surabaya, Pelabuhan Kami, Bangkalan Madura, Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Pelabuhan
Kaliangan, Sumenep, serta pelabuhan Jangkar, Situbondo. Ujung kawan menghubungkan Pulau Jawa Surabaya dengan Madura. Pelabuhan Ketapang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali. Dengan Kaliangan menghubungkan antara Pulau Jawa Situbondo dengan Pulau Madura, serta Kaliangan juga menghubungkan Pulau Madura dengan kepulauan di Laut Jawa. Transportasi udara. Bandara Internasional di Kabupaten Sidoarjo menghubungkan Jawa Timur dengan kota-kota besar di Indonesia dan luar negeri. Di Malang terdapat bandara nasional yang menghubungkan kota-kota besar di Indonesia, yakni Bandara Abdul Rahman Saleh. Selain itu, di Jawa Timur terdapat bandara umumnya lainnya seperti Bandara Belimbing Sari di Kabupaten Banyuwangi, Bandara Dr. Hadinegoro di Kabupaten Jember, Bandara Iswahili di Madiun, serta Bandara Trunojoyo di Kabupaten Sumedang. Dilihat dari bangsa berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2010 dari 37,6 2005,52 jiwa. Mayoritas suku penduduk Jawa Timur adalah suku asli setempat, yakni suku Jawa dan Madura sebanyak 98,22%, dengan Indian Jawa 80,69% dan Madura 17,53%. Etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen, terkhusus suku Jawa yang juga mempunyai banyak suku-suku. Suku Jawa menyebarkan hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura utamanya mendiami wilayah Pulau Madura dan sebagian daerah tapak kuda atau penjagungan. Jawa Timur bagian timur, terutama di daerah pesisir utara dan selatan, di sejumlah kawasan tapak kuda atau penjagungan, suku Madura bahkan merupakan mayoritas hampir di seluruh kota di Jawa Timur. Terdapat minoritas suku Madura. Umumnya mereka bekerja di sektor informasi. Bahasa Madura dituturkan oleh suku Madura di Madura maupun dimanapun mereka tinggal. Bahasa Madura juga dikenal tingkatan bahasa seperti hanya bahasa Jawa, yaitu India, bahasa kasar Hindi, bahasa kasarnya India, bahasa halusnya Hindi juga. Bahasa Madura memiliki beragam dialek yang diturunkan di beberapa daerah, berbeda dengan ciri khas yang berbeda pada masing-masing. Dia letak bagaimanapun dia letak Sumenep dipandang sebagai dialekta yang paling halus, sehingga dijadikan bahasa standar yang dijalankan sekolah di daerah tapal kuda. Sebagian besar penduduknya menguasai dua bahasa daerah, bahasa Jawa dan bahasa Madura. Di sini saya bertiga di sini juga mempunyai nyanyian tentang bahasa halus Kabupaten Madura. Baik, mari kita nyanyikan. Iya nikah kita orang ini pola nikah nabi. Enggak nikah bukan
tentang bahasa Madura halus. Iya itu bahasa halusnya IP. Tahu itu bahasa Madura halusnya ngaoni. Dan sekarang dan hubungan tentang bahasa Madura itu setia itu bahasa halusnya semangkep. Dilihat dari agama, mayoritas penduduk Jawa Timur umumnya menganut agama Islam dan sebagai etnis lainnya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sebagai penduduk utamanya, suku Jawa juga masih menganut suku budaya Kejawen. Suku Madura umumnya beragam Islam dan terkenal sangat taat dalam menjalankan agama Islam. Suku asli mayoritas beragam Islam, sedangkan mayoritas suku Tengger menurut agama Hindu. Mengapa suku Madura umumnya beragam Islam dan sangat taat dalam menjalankan agama Islam? Menurut saya, karena penyebaran Islam pertama kali di Nusantara itu yaitu terletak di Madura, yang mana terletak pada Sumenep. Di sana juga banyak peninggalan-peninggalan kerajaan yang dulu berjuang untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dilihat dari kesenian, kawasan pesisir utara Jawa Timur banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Kawasan ini mencakup wilayah Tuban, Lamongan, dan Gresik. Dahulu pesisir utara Jawa Timur merupakan daerah masuknya dan pusat berkembangnya agama Islam. 5